Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik, Pak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini dan melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya. Dan pula soal serta taslim senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan kepada seluruh umat yang beriman kepadanya. Baik, jadi adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik, nanti ketua kelasnya yang pimpinnya. Siapa ketua kelasnya? Baik, Pak. Oke, baik, silakan dipimpin teman-teman yang berdoa. Dan kita mulai pelajaran adalah kita berdoa. Doa selesai. Doa selesai. Oke, baik. Oke, baik, adik-adik sekalian, di sini siapa yang suka membaca Al-Quran di rumah? Yang sering membaca Al-Quran di rumah? Saya, Pak. Masya Allah. Nah, adiknya ini suka Pak, tapi oke. Jadi ya, baik sekalian untuk membaca Al-Quran itu sebaiknya ditingkatkan. Kita harus sering membaca Al-Quran karena selain mendapat pahala itu juga adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu membaca Al-Quran. Oke, baik, langsung saja hari ini kita akan belajar terkait tentang besarnya tanggung jawabku kepada keluarga dan masyarakat. Nah, adik-adik sekalian, materi ini sangat penting untuk kita pelajari karena kita mengetahui apa sih tanggung jawab kita terhadap keluarga maupun masyarakat di lingkungan kita. Mulai dari hubungan keluarga itu di rumah dan sebagainya, terus di lingkungan masyarakat, sekolah ataupun di lingkungan sosial di sekitar kita. Nah, oke. Nah, ini adalah kompetensi dasar kita, yaitu kita akan memahami ayat-ayat Al-Quran tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 6 dan surah Al-An'am ayat 70. Bos baca Al-Qurannya kan? Oke. Pak. Nah, lanjut lagi. Ini tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran kita itu adalah kita mampu untuk membaca surat Tahrim ayat 6 dan Al-An'am ayat 70. Kemudian kita dapat menerjemahkan surat Tahrim ayat 6 dan Al-An'am ayat 70. Terus dapat menjelaskan isi kandungan Tahrim ayat 6 dan Al-An'am ayat 70. Terus dapat menyimpulkan isi surat Tahrim ayat 6 dan Al-An'am ayat 70. Oke, langsung saja. Nah, tanggung jawab. Apa yang ada di pikiran adik-adik sekalian ketika mendengar kata tanggung jawab? Ada yang bisa? Satu orang coba jelaskan kepada Bapak. Pak. Ya, pada siapa namanya? Iksan, Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya tanggung jawab itu rasa peduli, rasa khawatir. Saya, Pak. Oke, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada bagus saja jawaban dari adik Iksan. Oke, jadi kita langsung saja ke penjelasannya bahwa makna tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi artinya adalah kesadaran kita atau kesadaran diri kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sengaja maupun kita sengajai. Nah, tanggung jawab ini adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang kita terima. Maksudnya adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita harus siap untuk menanggung segala risiko yang akan datang kepada kita. Nah, selanjutnya itu tanggung jawab itu bersifat kodrati. Artinya sudah menjadi bagian hidup dari manusia bahwa setiap manusia akan diberi tanggung jawab. Jadi ketika kita dilahirkan itu kita
tanggung jawab itu ada 5 macam. Di antaranya itu tanggung jawab kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada bangsa, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Tapi kan dari diri kita tadi bahwa kita hanya fokus ke 2 tanggung jawab saja, yaitu kepada yang pertama kepada keluarga. dan yang kedua. Oke, betul. Nah, coba teman-teman adik-adik sekalian perhatikan gambar ini. Ada yang bisa jelaskan kepada Bapak tentang makna dari gambar ini? Saya Pak, Pada adik bisa lagi. itu kalau misalnya menurut terkait dengan materinya masuk gaya jangan Pak, tanggung jawab kepada Allah. Ya. Karena misalnya kita berdoa itu kita sudah tanggung jawab kepada Allah, melaksanakan ibadah itu tanggung jawabnya kita sebagai umat, kewajiban kita sebagai umat Islam Pak. Ya, bagus sekali jawabannya. Memang betul bahwasanya ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah, berdoa kepadanya. Dan itu menjadi salah satu bahwasanya ini adalah manusia yang masih penuh dengan kelemahan. Jadi kita harus mohon kepada Allah untuk diberikan pertolongan dan pertolongan. Oke. Baik. Tentang tanggung jawab ini sudah dijelaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6 dan surah Al-An'am ayat 70. Baik. Kepada adik-adik sekalian silakan buka Al-Qur'annya surah At-Tahrim terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca artinya. Terus adik-adik bisa memaknai ya, terjemahannya, bisa menjelaskan segala gunanya. Baik, Pak, 5 menit. Berapa? Sebelum kita langsung ke terjemahan dan coba adik Aslan silakan bacakan surah At-Tahrim ayat 6 ini dari sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Silakan adik final bacakan artinya. Artinya Pak, Ya. artinya itu wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak berpihak kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wah. Ya, oke, baik. Dari artinya itu mungkin adik-adik bisa memaknai sendiri kira-kira apa yang menjadi isi kandungan dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu. Tanggung jawab sama keluarga Pak. Ya, betul, untuk tanggung jawab kepada keluarga. Nah, jadi artinya itu wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga. Ini adalah kita mengajak kepada keluarga kita, ibu bapak kita, saudara-saudara kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah untuk menjaga kita dari siksa Api api neraka. yang sekali, dan terus yang bahan bakar itu terdiri dari manusia dan batu. Itulah janji Allah kepada kita umatnya. Jadi kita harus senantiasa beribadah kepadanya, dan kita sebagai seorang muslim yang baik, kita harus mengajak kepada keluarga-keluarga kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Selanjutnya masuk kepada surah Al-An'am ayat 70. Ini biar Bapak yang baca, nanti kalian artikan terus
isi kandungannya ya. Oke, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُوتُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Sadaqallahul Azim. Oke, baik. Silakan saudara Adik Iksan bacakan artinya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan dari Allah, dan jika dia tidak mengeluh dengan segala macam urusan apapun, saya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dirumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Oke, baik. Dari artinya itu, siapa yang bisa mengerti isi kandungan dari surah Al-An'am yang ke-10? Menjawab pada sama bagaimana Bentuknya itu seperti apa? Saudara Adik Hasan mungkin bisa menjelaskan bentuknya seperti apa? Ini Pak mengajak teman-temannya dalam berbuat kebaikan. Ya, betul sekali. Nah, jadi makna atau isi kandungan dari surah Al-An'am yang ke-10 adalah untuk tanggung jawab kepada masyarakat. Artinya seperti yang dijelaskan di sini, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan kelengahan, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka, artinya kita harus senantiasa mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita, dalam hal ini lingkungan masyarakat, agar senantiasa beribadah kepada Allah, agar tidak tertipu dengan urusan duniawi dan terhindar dari siksa api neraka. Oke, baik. Sampai sini paham adik-adik sekalian atau ada yang ingin ditanyakan? paham Pak. Oke, baik. Untuk itu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak akan berikan tugas, dan tugasnya itu mencari dalil tentang tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat, tapi dalam bentuk hadis. Cari hadis saja. Iya, paham tugasnya? Paham. Oke, bagus, baik. Nah, selanjutnya oke, baik. Dari pembelajaran kita, coba bantu Bapak untuk menyimpulkan apa saja yang adik-adik sudah dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya Pak, Ya, silakan. masalah tanggung jawab terhadap keluarga, misalnya kita sebagai anak itu kita tanggung jawab, misalnya membersihkan rumah, berbakti kepada orang tua, kemudian kalau orang tua itu bertanggung jawab ayah misalnya anak istrinya dari nafkah dan sebagainya. Kalau misalnya kayak tanggung jawab terhadap lingkungan dan sekitar itu kayak tadi mengajar dalam kebaikan, terus bergotong royong, membersihkan masjid, membangun jembatan, menolong orang tsunami, begitu Pak. Bagus, betul sekali. Jadi teman adik sekalian, bahwasanya untuk tanggung jawab kita kepada keluarga dan masyarakat itu seperti yang sudah dijelaskan di pesan tadi, dalam itu kita senantiasa mengajak seluruh kita untuk beribadah kepada Allah, untuk terhindar dari siksa neraka, dan di lingkungan masyarakat kita mengajak mereka juga untuk senantiasa beribadah. Terus kita bergotong royong dalam kebaikan, membantu teman-teman saudara-saudara kita yang sedang bicara dan sebagainya. Nah, oke, baik. Untuk itu sebelum kita mengakhirinya, untuk Bapak akan selain tugasnya tadi, Bapak akan perintahkan pada kalian untuk mempelajari materi kita di minggu depan, yaitu tentang bahayanya minuman beralkohol. Oke, baik. Nah, terus siapa yang tidak hadir hari ini? Benar Pak. Oh iya, satu orang saja. Iya, katanya dia sakit. Oke. Masuk rumah sakit Pak. Oh, siap. Oke. Nah, jadi
pelajaran kita sudah berakhir sampai di sini saja, sudah 10:00. Nah, jadi kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baca doa kafaratul majelis.